Jelas yang pasti ya, situasi ini yang paling utamalah membuat masyarakat jadi bingung ya. Utamanya sebelum adanya putusan sela ini kan pihak kuasa hukumnya memberikan keterangan bahwa terkait gugatan Wan Prestasi Nikita Mirzani itu dicabut ya. Padahal kan perlu kita ketahui bahwa di awal kan ini juga digembar-gemborkan kan bagian dari upaya dan strategi kan, ya enggak? Bahkan dari pihak kuasa hukum Nikita juga sempat kalau tidak salah meminta ya agar Reza Gladys meminta maaf. Ya, artinya segitu yakinnya gitu loh. Kalau kita kan publik ya, termasuk saya tidak begitu tahu seperti apa terkait pembuktian dan kekuatan hukumnya terkait gugatan itu kan. Cuma dari upaya yang dilakukan itu, dari semangatnya itu kita sangat mengapresiasi dan kita sangat mendukung gitu loh. Makanya begitu dengar dicabut ya sedikit kecewa dan bingung lah gitu loh. Kok kenapa gitu loh? Karena kita menduga ya laporan itu sebagai bargaining ya. Dari kasus pidana yang berjalan gitu ya. Jadi itu juga yang membuat sedikit kecewa kalau saya gitu loh, seperti itu. Walaupun itu haknya kuasa hukum ya silahkan gitu, tapi ya saya sebagai mungkin penggembira aja ya merasa agak bingung dan kecewa gitu. Tapi ya bagaimanapun ya kita hargailah ya, dipersilahkan. Nah terkait putusan sela yang kemarin ya saya tidak mendahului, tapi saya sudah memprediksi itu akan ditolak. Seperti itu gitu. Kenapa ya Bang? Ya saya menduga juga dari pencabutan itu juga ada buntutnya juga gitu loh, ada dampaknya gitu loh, seperti itu gitu. Jadi ya terkait putusan sela ya kenapa misalnya ditolak ya pastinya majelis hakim sudah mengkalkulasi ya dari dakwaan jaksa penuntut umum dan eksepsi yang diajukan gitu loh, seperti apa gitu loh kan. Ya bisa aja eksepsi itu tidak berkesesuaian atau memiliki kelemahan dan sebagainya, dan majelis hakim memiliki alasan buat itu gitu kan. Dan ya mau tidak mau ya persidangan lanjut ya enggak, untuk membahas terkait pokok perkara ya, kelanjutan sidangnya mungkin nanti saksi dan bukti-bukti dan sebagainya. Jadi ini masih panjang. Oke Bang, tadi kan Abang sempat kecewa lah dalam artian kenapa gugatan Wan Prestasinya dicabut, ya kan? Dan mungkin alih-alih dia berbicara untuk fokus kepada pidana. Apakah mungkin ada kemungkinan setelah mediasi kemarin, mediasi di Wan Prestasi terlihat tidak ada titik temu, makanya langkah bijak ini diambil oleh pihak Nikita atau seperti apa nih Bang? Ya sebenarnya yang saya kecewa mungkin selaku pendukung ya, tapi bagaimanapun apapun langkahnya itu haknya kuasa hukumnya Nikita Mirzani. Cuma yang kita harapkan kalau saya gitu loh, sebenarnya tidak perlu gembar-gembor seperti itu gitu loh, ya enggak? Terkait lapor segala macam ini kan yang bikin blunder kan jelas bisa kita baca di awal sejak laporan itu dibuat seperti apa gitu loh. Ya enggak, ambisinya sosmed segala macam berkorban. Nah begitu pencabutan diekspos pula. Kalau saya nggak mau loh, kalau saya loh gitu loh, kasihan juga kliennya gitu. Ya enggak, jadi bukan sebuah kebanggaan, karena ya logikanya masyarakat awam udah tidak lain. Jadi dengan alasan katanya mau fokus ke pidana, itu juga nggak make sense kalau menurut saya gitu loh. Seperti itu, karena yang bekerja itu ya kuasa hukumnya Nikita Mirzani kan di sidang juga bisa selanjutnya nggak perlu gitu loh, bisa diwakilkan dengan kuasa hukumnya kan. Ya, seperti itu gitu loh. Maksud saya, walaupun itu dicabut, ya sebaiknya nggak usah diekspos. Iya betul. Paham nggak? Gitu loh. Jadi nggak kelihatan blunder. Ini orang maunya kemana? Ya nggak? Kemarin waktu itu sebelum ini berkuar-kuar bahkan Reza Gladys disuruh minta maaf segala macam. Nah sekarang begini begitu lagi kan, alasan strategi. Dulu juga waktu saat mau melaporkan strategi juga kan, ya nggak alasannya kan, gitu loh. Seperti itu. Kalau kita kan hanya penggembira coba mengawal gitu. Jadi kekecewaan ini ya sebatas ya kecewaan sebagai sebagai penonton dan face-nya Nikita aja gitu loh. Seperti itu gitu loh. Kita tidak ingin mencampuri, cuma
saya, karena saya juga sebagai praktisi hukum dan ya terkait strategi itu memang mungkin berbeda-beda, tapi yang perlu dibatasi gitu loh, jangan terlalu banyak membuat statement di media, blunder loh gitu loh, ya nggak? Seperti itu gitu. Kalau sekarang mau fokus dari dulu, kenapa nggak dari dulu aja? Gitu loh. Alasannya kan ini gugatan ini kan buat mengkanter istilahnya apa namanya? Pidananya itu kan. Seperti itu gitu loh. Nah, tiba-tiba cebot mau fokus. Oke Bang, mungkin kan pidana ini berlanjut kemarin setelah eksepsi ditolak dan minggu depan saksi korban. Mungkin terlihat juga Niki juga udah lebih tidak menggebu-gebu, lebih menerima. Mungkin ini pandangan Abang, apakah ini benar langkah yang baik untuk Niki biar tidak terlalu menggebu-gebu? Nanti jadinya kan si malakama ya buat dia gitu. Seperti apa nih Bang? Ya itu apa namanya, yang bekerja di luar ini kan buat bukan Nikita, ya nggak? Nikita pun apa yang diungkapkan pasti kan dari kuasa hukumnya juga, gitu loh. Seperti itu. Nikita hanya memberikan apa namanya keterangan, bukti-bukti dan sebagainya. Selanjutnya yang mengolahkan kuasa hukumnya akan seperti apa, termasuk strategi segala macam. Makanya apabila itu keliru, ya akan berdampak pada kliennya, kepada Nikita gitu loh. Seperti itu. Begitu juga saksi nanti akan seperti apa, gitu kan? Gitu loh maksud saya gitu loh. Ini udah blunder, ininya ditolak pula kan gitu. Seperti itu. Ini yang menjadi ujung tombak saat ini adalah kuasa hukumnya. Seperti itu, bukan Nikitanya, gitu loh. Benar. Seperti itu gitu. Bang, mungkin di dalam kasus ini kan ini cukup menjadi sorotan publik ya. Banyak yang melihat dalam kasus Niki ini dan banyak juga yang penasaran endingnya seperti apa dan siapa dalang sebenarnya. Mungkin Abang sebagai praktisi hukum ingin maksudnya bisa memberi pendapat, mengetahui nggak sih di balik semuanya ini tuh ada tanda kutip gitu. Kalau kita kan istilahnya memperhatikan kasus ini, memberikan apa namanya pandangan terkait hukumnya terhadap kasus ini kan sejauh dari informasi ya yang kita dapat di media terkait bukti dan sebagainya, itu kan itu apa namanya tidak mengetahui persis kan, semua ranahnya penyidik, mungkin juga kuasa hukum juga punya apa kan senjata apa gitu ya, itu yang kita support gitu loh. Cuma belakang ini kan timbulnya seperti ini kan jadi kebaca gitu loh, ya nggak? Itu gitu loh. Bisa aja gitu loh, meskipun misalnya posisinya tadinya nih kita misalnya sudah di atas nih dalam konteks hukum misalnya sudah di atas angin, begitu dalam langkahnya, dalam strateginya itu apa namanya keliru dan tidak tepat, itu akan merubah gitu loh, akan berubah drastis gitu. Padahal saat ini kan kita banyak didukung oleh publik kan gitu loh, oleh netizen dan sebagainya gitu. Nah untuk saat ini saya hanya berpesan gitu loh ya, bagi kuasanya nggak usah lah banyak berstatement di publik dulu, kasihan Nikita Mirzaninya, ya nggak gitu loh, seperti itu gitu loh. Oke, Bang, satu lagi, mungkin kan nanti akan saksi-saksi akan hadir dari pihak Niki juga dari pihak Reza Gladys. Nah, sementara Dr. O dan Samira selalu disebut di dalam dakwaan dan itu akan menjadi saksi kemungkinan. Nah, bisa nggak sih Bang ketika nanti menjadi saksi ternyata kebuka semua dan bisa seperti Niki lah statusnya, kemungkinan dari Dr. O dan Samira ini? Bisa saja gitu loh, tapi bagaimanapun kan dalam persidangan itu majelis hakim mempertanyakan terkait dakwaan yang dibacakan oleh penyidik, tidak akan mengarah kemana-mana gitu loh. Meskipun ada keterlibatan nanti itu harusnya udah dalam proses di kepolisian gitu loh. Nanti kalaupun ditemukan hal-hal lain ya pastinya bisa saja diproses gitu, tapi fokusnya ya terkait yang ada hubungannya dengan Nikita Mirzani, yang ada hubungannya dalam dakwaan jaksa penuntut umum, seperti itu. Jadi ruang lingkupnya ya di sana aja kan pasti ditanyakan gitu, tidak akan melebar kemana-mana yang berkaitan dengan
saksi gitu. Berarti kalau kemungkinan untuk naik itu jika ada laporan lagi atau dari pihak penyidik kepolisian ya Bang? Betul, karena proses saksi itu kan mulai dari kepolisian dipanggil. Jadi dipanggil ke pengadilan itu buat mengklarifikasi apa yang sudah udah dinyatakan di kepolisian seperti itu gitu. Kalau mereka mau ditarik dia sebagai orang-orang yang terlibat ya pada saat diproses di kepolisian tadi. Oke. Seperti itu. Bang, terakhir Bang, mungkin dalam kasus ini Abang punya pendapat sendiri nggak sih biar lebih cepat dan biar lebih terbuka nih semua tabir ini ya kan, dari awalnya skincare jadi hukum ke jalur hukum, seperti apa nih mungkin Abang pesan Abang gitu untuk kasus Niki seperti ini? Ya kalau sejak awal kalau saya ya sering mengeluarkan statement ya minta pihak penyidik ini mengusut seluruhnya gitu kasus skincare ini, ada dugaan mafia skincare segala macam tuh ya kita berharap diusut gitu loh. Seperti itu gitu loh, karena bagaimanapun awal mula kejadian ini adalah dari pembelian sebuah produk gitu loh, yang diduga produk itu mengandung apa dan tidak layak pakai gitu kan, seperti itu. Dan akhirnya timbullah hal-hal seperti ini gitu, dan harusnya mungkin dari produk itu juga dikaji mungkin gitu loh, produk itu tidak ada laporan tentang produk itu gitu loh. Kalau tidak salah, ini kita kan pernah beli produknya katanya mengandung ini begini gitu loh. Itu dibuat laporan tidak gitu loh. Mungkin kalau itu dibuat laporan dan produk masih ada, diteliti, ada semacam rekomendasi dari BPOM gitu kan, seperti itu bisa dijadikan itu sebuah dugaan adanya pelanggaran gitu, itu bisa gitu, cuma itu dilakukan tidak gitu loh. Seperti itu bagian dari berkening, itu harusnya diusut dari awal gitu. Itu kan kesalahan juga si penjual ini ya enggak. Kalau produk itu dianggap bisa merusak atau mengandung barang-barang yang berbahaya, itu boleh dilaporkan gitu loh, karena itu bisa dijerat dengan undang-undang konsumen dan sebagainya gitu loh. Itu dilakukan tidak gitu loh. Makanya nongol lah yang namanya gugatan Wan Prestasi ya, yang dari awal memang masih sumir lah gitu loh. Tapi melihat kegigihan dan semangat kuasa hukumnya Nikita, ya akhirnya kan publik juga ke bawah kan, wah banyak yang ini. Nah begitu kejadian seperti ya udah. Kecewa. Oke Bang, makasih. Siap.